Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama dengan saya, Eta Awalia. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS dalam lingkungan Kemendagri golongan 3 gelombang 1 kelas A4 kelompok 4. Pada hari ini saya telah menerima pembelajaran terkait materi isu-isu kontemporer yang merupakan modul 2 dari agenda sikap dan perilaku bela negara. Sebagaimana seperti yang kemarin sudah saya terima materi mengenai modul 1. Di modul 1 itu kita mendapat ilmu tentang wawasan kebangsaan yang bisa menjadi dasar kita untuk kemudian mampu menanamkan rasa cinta tanah air dan sifat bela negara dalam diri kita sebagai CPNS. Nah, pada hari ini kami mendapat ilmu terkait isu-isu kontemporer apa yang sedang terjadi di negara ini dan di luar sana, baik itu sifatnya nasional maupun internasional. Tujuan dari pelatihan hari ini dalam modul 2 itu diharapkan agar kami para PNS dapat mendapatkan bekal mengenali konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis untuk membangun kesadaran diri dengan memaksimalkan berbagai potensi modal insani yang saya miliki. Selanjutnya, tujuan dari pemberian penguatan untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dengan mengidentifikasi isu-isu kritikal melalui isu-isu strategis kontemporer yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis yang berdampak pada kinerja birokrasi secara umum dan secara khususnya berdampak dalam pelaksanaan tugas saya di lingkungan kerja saya sebagai PNS yang melayani masyarakat. Nah, kontemporer sendiri di sini yang dimaksud adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Pada materi hari ini kami dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer pada agenda pembelajaran bela negara. Semuanya ini didasarkan pada materi wawasan kebangsaan dan materi bela negara yang telah saya dapatkan di modul pertama sebelumnya. Diharapkan setelah semua ini saya memperoleh kemampuan untuk melakukan analisa isu-isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis dan memberikan kesiapsiagaan bela negara terhadap diri saya dalam melakukan aktivitas pembelajaran di luar ruangan kelas ini. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama-tama apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer sendiri adalah masalah atau topik hangat yang terjadi saat ini dan menjadi pusat perhatian publik karena dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat atau negara. Dalam konteks berbangsa, isu ini dipandang sebagai tantangan modern yang menguji ketahanan nasional dan membutuhkan solusi yang adaptif dari setiap warga negara. Karena itulah kenapa kami para PNS, ASN umumnya dan kami CPNS khususnya diharapkan mampu mengenali isu-isu kontemporer yang terjadi di lingkungan kerja kami, baik di lingkungan masyarakat maupun di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sehari-hari kami. Berikut poin-poin penting kenapa kami perlu untuk memahami isu-isu kontemporer dan apa yang perlu dipahami dari isu kontemporer tersebut. Yang pertama yaitu karakteristik dari isu kontemporer. Isu kontemporer ini sifatnya aktualitas, di mana artinya dia sedang berlangsung dan relevan dengan situasi sekarang. Dan yang kedua, dia bersifat dinamis, berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan lingkungan global. Dan yang ketiga, dia bersifat strategis, di mana dia bisa mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, keamanan nasional, dan apalagi kalau jika dia tidak tertangani dengan baik. Itu juga menjadi dasar kenapa PNS harus bisa mengenali isu-isu kontemporer ini agar menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah khususnya untuk menangani secara langsung di tengah-tengah masyarakat perbaikan dan penanganan terbaik terkait isu kontemporer tersebut. Contoh isu kontemporer yang sedang marak terjadi di Indonesia itu yang paling sering adalah korupsi ya. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela. Korupsi itu sendiri adalah penyalahgunaan jabatan yang menghambat pembangunan. Bisa dalam banyak hal. Kemudian yang kedua itu terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme ini adalah paham ekstrem yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini.
Yang ketiga itu adalah cybercrime, kejahatan di dunia digital seperti pencurian data dan peretasan. Apalagi di era digitalisasi sekarang, di mana semua kehidupan digital berkembang pesat dalam bentuk apapun, sehingga cybercrime ini menjadi menjamur di mana-mana. Terus yang keempat itu hoax dan hate speech, di mana ada sangat amat banyak berita bohong di luar sana yang terus disebar tanpa disadari bahwa itu adalah hoax dan mampu untuk mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat. Jadi itu harus segera ditangani atau bahkan diluruskan. Nah, isu berikutnya adalah narkoba. Narkoba ini merupakan ancaman yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahkan remaja atau bahkan anak SD pun sudah ada di berita yang diberitakan bahwa mereka melakukan penyalahgunaan narkoba. Jadi ini sangat amat penting untuk segera ditangani. Yang selanjutnya adalah masalah sosial. Kalau ini sudah menjadi masalah yang cukup terstruktur dan lama terjadi di negara ini. Memang sudah ada yang membaik, namun beberapa masih tetap berada di bawah garis kemiskinan. Seperti pengangguran juga, angka pengangguran di negara ini masih cukup tinggi, dan kesenjangan sosial tentunya. Terus kami diharapkan untuk bisa memahami isu kontemporer itu, untuk tujuannya adalah agar memungkinkan kami para PNS untuk berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi. Apalagi sebagai aparatur negara, analisis ini penting untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran di tengah perubahan dunia yang cepat. Pada materi kali ini juga kami diberi materi terkait analisis isu kontemporer. Jadi analisis isu kontemporer itu adalah suatu cara untuk mengenali atau mengidentifikasi, membedah dan mencari solusi atas masalah-masalah modern yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kami, baik di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan kehidupan yang lebih kecil, di lingkup kehidupan yang lebih kecil. Teknik ini diharapkan untuk mampu melatih kami berpikir kritis. Lalu apa saja teknik untuk melakukan analisis isu-isu kontemporer itu? Yang pertama adalah teknik penapisan isu. Jadi teknik penapisan isu itu maksudnya adalah teknik dalam memilih mana masalah utama dan yang bisa menjadi prioritas lah istilahnya. Jadi kita harus bisa mengenali mana masalah yang urgensinya lebih tinggi dibanding masalah lain, sehingga dia harus segera mendapat penanganan. Dalam teknik penapisan ini kita mengenal ada dua metode. Yang pertama itu ada APKL. APKL itu sendiri kepanjangan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Maksud dan tujuan APKL ini adalah untuk menilai apakah isu tersebut benar-benar terjadi, ya, dalam artian aktual, memiliki dimensi masalah yang kompleks, dalam artian problematik, menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini kehalayakannya, seberapa besar dia dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dan seberapa masuk akal untuk dicari solusinya. Apakah ini layak untuk kemudian kita merumuskan solusi dari masalah tersebut. Terus metode selanjutnya itu disebut USG. Kepanjangan dari USG ini adalah urgency, seriousness, dan growth. Pada metode USG ini kita memberikan skor dari 1 sampai 5 untuk menentukan seberapa mendesak penanganan dari isu kontemporer tersebut. Terus seberapa serius dampak yang mungkin ditimbulkan oleh isu itu apabila tidak tertangani dengan baik. Dan selanjutnya seberapa cepat kemungkinan isu ini bisa memburuk apabila dia dibiarkan. Nah, dari situ, dari teknik penapisan isu tersebut, kita kemudian bisa menemukan satu isu yang memang benar-benar paling aktual dan paling membutuhkan penanganan tercepat. Nah, dari analisis isu kontemporer itu, kita memiliki teknik lagi untuk mendalami isu tersebut. Nah, dalam artian kita mencari akar dari masalah itu apa gitu, supaya lebih mudah bagi kita untuk merumuskan penyelesaian dari masalah tersebut.
Setelah kita memilih isu prioritas dari metode penapisan isu tadi yang APKL sama USG itu, kemudian kita melakukan pemetaan untuk mendalami akar masalahnya. Metode yang digunakan itu ada beberapa. Metode yang paling umum digunakan adalah namanya diagram fishbone. Diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Dalam diagram fishbone ini kita memetakan hubungan sebab akibat dengan mengelompokkan faktor penyebab ke dalam kategori, beberapa kategori. Kalau yang saya ingat itu ada 3 macam kategori. Kategori yang pertama namanya kategori 6M, di mana kita menghubungkan beberapa metode kayak manusia, mesin, dan lingkungan. Kemudian ada metode 3S yang lebih sering kita pakai untuk menganalisa masalah terkait jasa dan pelayanan jasa, atau metode 8P yang juga sama seperti metode 5S. Dia lebih cocok digunakan untuk menganalisis isu yang terkait dengan jasa. Kemudian ada metode lain yang disebut dengan mind mapping. Nah, metode mind mapping ini menggambarkan hubungan antara konsep atau masalah secara visual untuk melihat gambaran besar dari isu tersebut. Terus selain metode analisis isu yang 2 tadi, ada juga yang disebut dengan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini merupakan singkatan dari strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Nah, artinya maksudnya tujuan dari analisis SWOT ini untuk mengevaluasi faktor internal, baik itu kekuatan ataupun kelemahan, maupun faktor eksternal, baik itu peluang atau ancaman, untuk merancang strategi penyelesaian masalah yang paling efektif. Selanjutnya saya akan lebih mendalami menjelaskan kategori dalam metode fishbone diagram tadi. Yang pertama yang saya sebutkan tadi kategori 6M. Nah, kategori 6M ini yang tadi umumnya untuk menangani masalah produksi atau masalah-masalah umum yang lebih konseptual dan sifatnya dalam sisi operasional. Yang pertama M-nya itu adalah man atau manusia. Dia terkait dengan kompetensi, keterampilan, kelelahan, atau kurangnya pelatihan personel. Dia lebih ke knowledge sharing gitu. Terus yang kedua adalah metode. Terkait prosedur kerja, aturan, atau langkah-langkah yang tidak efektif dan tidak jelas. Jadi misalnya nih ya, masalah tentang lingkungan kerja. Taruhlah ada sebuah pekerjaan yang tidak bisa terselesaikan. Jadi ya kita berusaha menganalisis metode dalam proses untuk menyelesaikan masalah tersebut itu kayak gimana. Apakah memang ada masalah di sana atau metodenya baik-baik saja. Terus selanjutnya M yang selanjutnya adalah machine atau mesin, alat yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut atau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah alatnya baik-baik saja atau alatnya mengalami kerusakan atau mungkin teknologinya sudah usang atau ada masalah dalam kurangnya perawatan mesin ini. Terus M yang berikutnya adalah material, bahan. Bahan ini sendiri terkait dari bahan baku ini kaitannya lebih ke produksi. Jadi dimana apakah bahan baku ini masih berkualitas kah, terus misalkan data tentang bahan baku ini akurat atau tidak, terus apakah telah terjadi kekurangan logistik atau selama ini sudah terpenuhi tapi ternyata ada optimalisasi yang kurang dalam ranah bahan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah measurement, pengukuran. Pengukuran sendiri itu terkait standar penilaian yang salah satu atau data hasil evaluasinya tidak valid. Jadi kita melihat dari sisi measurement itu seperti apa. Terus kemudian ada yang disebut juga mother nature atau milieu atau lingkungan. Jadi terkait kondisi fisik seperti cuaca, kebisingan, atau budaya kerja di lokasi. Terus ada juga money. Money itu lebih ke cost, jadi biaya dalam proses produksi. Karena ini kan dia lebih untuk menganalisis masalah dalam manufacture atau produksi gitu, yang sifatnya lebih ke benda kan. Jadi ada cost di sana. Sedangkan kalau kategori yang selanjutnya itu adalah kategori 4P. Kalau kategori 4P dia terdiri dari policies, procedures, people, dan plans atau teknologi sarana. Ini lebih ke untuk menganalisa masalah dalam manajerial atau pelayanan. Jadi ada juga kategori 5S dan 8P yang fungsinya sama seperti kategori 4P ini.
Kalau untuk kategori 8P sendiri, dia merupakan pengembangan dari model tradisional yang biasa digunakan untuk menganalisis masalah di sektor industri jasa, bisnis, atau pemasaran. Karena sektor jasa ini sebenarnya lebih kompleks dan lebih banyak melibatkan interaksi manusia serta pengalaman pelanggan. Kategori ini menyediakan sudut pandang yang lebih luas daripada model N6M yang tadi lebih bersifat ke manufacturer lah. Kalau yang ini dia lebih banyak dengan interaksi dengan manusia, jadi kayak untuk masalah dalam pelayanan atau masalah dalam jasa. Elemen dari kategori 8P itu sendiri ada yang pertama adalah produk, apakah dia cukup berkualitas produknya, terus fitur atau desain dari layanan yang ditawarkan, baik itu jasa ataupun barang fisik ya. Terus yang kedua itu price, harga, biaya, diskon atau skema pembayaran yang mungkin bisa mempengaruhi masalah yang sedang dihadapi. Terus yang ketiga adalah place, lokasi akses layanan, saluran distribusi atau kenyamanan tempat. Terus yang keempat adalah promotion atau iklan, kejelasan informasi atau strategi komunikasi yang dilakukan. Yang kelima people. Jadi ini kita berbicara tentang pelaksana dari proses tersebut, si pemberi layanan jasa. Bagaimana kompetensinya dia, terus bagaimana sikapnya dalam melakukan pekerjaannya, atau mungkin jumlah staf yang terlibat dalam proses apakah kurang atau cukup. Terus yang keenam itu proses, alur kerja atau sistem yang digunakan untuk menyampaikan layanan kepada konsumen. Ya, kembali lagi apakah itu jasa atau produk. Kemudian yang ketujuh, physical evidence. Physical evidence ini merupakan fasilitas pendukung, baik itu interior, dokumen, atau tampilan fisik yang dapat dilihat oleh pelanggan. Terus yang terakhir adalah productivity. Seberapa efisien layanan diberikan dan apakah standar kualitasnya terpenuhi. Pada akhirnya sebenarnya tujuan pemberian materi ini adalah agar kami mampu untuk memahami konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer sebagai wawasan strategis PNS, dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional dalam melakukan pelayanan masyarakat. Saya rasa setelah menerima materi hari ini, saya menjadi cukup mampu untuk melakukan analisis isu-isu kontemporer apa saja yang memang memiliki urgensi yang lebih tinggi dan perlu untuk ditangani lebih cepat. Untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.